Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video saya selanjutnya di channel High Tech Official ya. Jadi di sini kita akan kembali belajar mengenai teknologi ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan tentang pemanfaatan Excel ya. Jadi mungkin ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang berprofesi sebagai guru ataupun dosen ataupun ya pokoknya pengajar lah intinya ya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai tentang cara penggunaan rumus-rumus untuk membuat sistem penilaian ya, dimana nanti sistem penilaian ini akan bisa bekerja secara cepat dan efisien ya. Nah, karena pada dasarnya apalagi kalau terutama buat mungkin guru atau dosen yang menanganin sampai ribuan siswa maupun mahasiswa ya. Nah, itu kan akan repot sekali membuat sistem penilaian jika tidak menggunakan rumus dalam Excel ya. Dan dikhawatirkan juga selain tidak efektif dan efisien juga ada error dalam penginputan. Error itu artinya ya mungkin nilainya bisa ketukar ataupun penjumlahannya tidak tepat ya, seperti itu. Maka kita harus menggunakan rumus supaya aman. Nah, ini adalah contoh saja. Yang contoh di sini nantinya datanya juga akan sedikit ya. Tidak banyak mungkin dari Bapak Ibu yang mau mengadopsi buat mengerjakan ribuan mahasiswa. Nah, semoga ini bisa lebih bermanfaat. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, di sini ada tabel Excel ya. Untuk Microsoft-nya sendiri di sini saya sarankan menggunakan Microsoft Excel yang di atas 2010 ya, atau 2010 ke atas. Nah, tujuannya apa? Karena nanti kalau di sini kita akan mau menggunakan filter, Microsoft Excel pada versi 2010 ke atas itu dia sudah ada pencarian dalam filternya ya. Nah, berbeda dengan yang versi 2007. Kalau kita pasang filter, kita masih nggak bisa nyari search di filter pencarian ya, tapi masih harus nge-scroll nanti pilih data yang mana ya. Nah, ini bedanya nih ya, kita lihat sama-sama. Nih, yang saya maksud tuh seperti ini. Nah, ya di sini. Jadi kita bisa langsung cari ini. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa langsung mencari data yang kita inginkan ya, sehingga lebih mempercepat pekerjaan kita. Nah, seperti itu. Nih. Oke, nah sekarang pertama-tama ketika kita misalnya menggunakan Excel, jika penilaian itu merupakan penilaian yang banyak ya, yang merupakan rangkuman dari beberapa nilai semester sebelumnya ya. Nah, lebih enak jikalau kita membuat tabel Excelnya ini ya, itu nanti datanya sudah langsung kita tinggal drop down aja namanya ya. Namun sebelumnya kita mesti buat dulu masternya di sini nih. Nih, kita buat sheet baru, kita buat masternya, misalnya masternya di sini nama mahasiswa misalnya, atau nama siswa. Oke ya. Mungkin kalau misalnya kita mau filter buat filter juga ya, jadi tinggal pilih aja. Jadi misalnya di sini jenis kelas pagi. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi misalnya kita mengajar dua kelas sekaligus ya. Biasanya kan mahasiswanya banyak, makanya kita harus buat jenis kelasnya dengan model filter drop down ya. Jadi lebih mempercepat kerja kita juga seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini ya. Klik menu data, kemudian data validation ya. Kemudian di sini klik list, terus sumbernya, source-nya nama mahasiswa. Oke ya. Nah, untuk membuat data validation ini, kalau misalnya dalam video ini tidak terekam ya, tadi saya membuka pop-up-nya, Bapak Ibu bisa cari di tulisan high-tech sebelumnya ya, hightech.my.id. Nah, situsnya ini, jadi di situ ada cara menggunakan kalkulasi hitungan data validation ya. Nah,
cuman datanya itu data pasien. Nah, di sini kita sama ya fungsinya, cuman paling nanti hasilnya itu ya bedanya jenis datanya aja, data mahasiswa atau data pasien ya, seperti itu. Oke, ini kita lihat ya sama-sama. Jadi di sini kita tinggal pilih aja nih drop down ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi mengetik, melainkan kita sudah hanya tinggal pilih dan itu akan lebih cepat kerjanya ya. Selain itu juga akan meminimalisir ya error atau kesalahan dalam pengetikan ya, seperti ini. Oke, kalau misalnya tidak jelas pun dalam video ini juga saya juga sudah sajikan ya dalam tulisan hightech.my.id. Jadi Bapak Ibu tinggal cek saja tulisan kita di situ ya. Jadi bisa lebih jelas ya. Oke, nah sekarang kita akan pilih coba salah satu data ya. Nah, selanjutnya pada kolom ini ya, kolom NIM nilai ya. NIM nilai ini kita juga bisa buat apa namanya filter langsung otomatis ya. Jadi misalnya kita pas pilih ini langsung keluar nilainya berapa ya. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya, VLOOKUP. Tapi sebelumnya kita tulis dulu di master ini ya. Misalnya saya coba tulis dulu NIM-nya sini. Oke ya. Nah, di sini kan ini master datanya ya. Ya kalau kita misalnya pas waktu nginput nilai kebetulan namanya berurutan sih, oke, NIM-nya tinggal kita copy paste aja ya. Namun kalau jika tidak berurutan, nah otomatis itu nanti akan apa namanya ya, akan salah ya, akan salah dalam penginputan seperti itu. Maka kita harus menggunakan rumus ya supaya dia tepat. Nah, sekarang langsung kita praktikkan aja rumus menggunakan VLOOKUP ya. Sini. Kita langsung ketikkan aja di sini VLOOKUP. Oke, ya, di sini ya tadi kalau misalnya kita ingin apa namanya membuat data supaya bisa langsung keluar NIM-nya, maka kita berikan VLOOKUP. Namun kalau misalnya nih kita ingin mengubah kawalnya dikasih rumusnya nanti akan menjadi NA ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah NA supaya menjadi keterangan khusus, kita tambahkan rumus if error ya. Nah, ini di depannya ini kasih if error. Jadi, if error ya. Terus di sini ya, di sini kita tuliskan data kosong ya. Nah, jadi kalau misalnya datanya belum dimasukin ya, atau misalnya NIM-nya itu belum ada ya, nanti kita dia akan muncul data error ya. Maka nanti dia akan mengingatkan kepada kita supaya menambahkan master datanya untuk menambahkan NIM ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan coba ya di sini. Nah, ini ya, dia langsung muncul otomatis ya, tanpa harus kita ketikkan lagi. Nah, ini data Indra Gunawan nih, berarti kalau tidak muncul berarti dia rumusnya ada yang salah ataupun dia belum ada NIM-nya ya. Kok dia tidak muncul ya, Indra Gunawan. Oh, mungkin karena ini kali. VLOOKUP-nya berarti salah ini ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita ketika pilih nama, misalnya pilih nama ini ya, kita
langsung otomatis nih keluar nih ya, Jessica Iskandar. Nah, jadi kita tidak perlu lagi harus mengetikkan NIM ya. Nah, ini kalau misalnya data kosong pun kalau mau diganti dengan apa namanya ya kosong seperti ini, misalnya itu boleh juga ya. Jadi akan lebih enak juga dilihat ya, seperti itu. Jadi dia tidak NA, alias kalau dia belum diisi datanya ya berarti dia oh ini aneh sekali ini ya. Apple di sini Indra Gunawan bisa ya. Oh, aneh juga ya. Kenapa Indra Gunawan sendirian di sini nggak bisa? Hal ini tinggal pilih aja ya. Tadi bisa ya. Oke, kita akan coba perbaiki dulu data Indra Gunawan ya. Kenapa dia NIM-nya tidak muncul nih? Nah, nih sepertinya ada yang nggak beres ya. Kita mulai dari sini dulu berarti. Kita hapus dulu VLOOKUP. Oke, di sini saya memperbaiki rumusnya tadi yang nggak muncul-muncul ya. Jadi tadi kan awalnya saya hanya ngeklik satu kolom ini ya. Ini kita ganti ya. Caranya gini, VLOOKUP. Ini akan muncul semua datanya ya. Aduh, OBS ini ngapa lah tiba-tiba nge-pause gini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk kelas ya, untuk kelas di sini kalau Bapak Ibu mau memasukkan secara manual boleh ya, ataupun kalau mau dibuat otomatis juga boleh ya. Nah, jadi di sini kita buat dulu nih barangkali mereka ini berbeda-beda kelasnya kan. Misalnya di sini kelas pagi, malam. Atau di sini kelas Oke ya, ini di sini untuk kelas pagi malam ya. Tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Mohon maaf tadi OBS aplikasi perekaman saya terpause sendiri ya. Oke, di sini sama ya VLOOKUP. Kita menggunakan kolom yang sama ya. Oke ya, jadi itu tadi dia sudah otomatis ya. Jadi kalau misalnya kita masukin, maka nanti nama name dan juga kelasnya itu sudah otomatis keluar ya. Nah, nih seperti ini. Kita tinggal pilih aja nih. Oh, ini salah. Nah, ya. Kita udah nggak perlu lagi nih harus nengok kanan kiri. Jadi kita tinggal pilih aja ini namanya dia akan otomatis keluar seperti ini. Jadi lebih praktis ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang lanjut di kolom item penilaian ya di sini ya. Ya, barangkali Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu ujiannya menggunakan sistem CBT ya. Nah, sistem CBT. Nah, kalau sistem CBT biasanya dia langsung sudah menilai otomatis ya. Kita tinggal ekspor tabelnya dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk Excel. Jadi nanti tinggal dipanggil aja datanya di sini ya. Data di apa namanya? Di master atau Excel kolektif nilai ya setelah dihitung gitu. Nah, jadi kalau yang dari CBT bisa kita manfaatkan ya. Jadi kita tinggal panggil data aja tanpa harus mengisi manual lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ya di sekolah ataupun kampus tidak ada sistem CBT ya. Nah, bisa menggunakan sistem CBT yang kita sediakan dalam situs kita di hitech.my.id. Nah, kalau menurut rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu ya, sistem CBT yang ada di situs kita itu masih kurang layak atau masih kurang bagus.
Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi marketing kita di hitech.by.id ya, buat request ataupun buat pesen sistem CBT yang sudah lebih bagus, lebih advance ya, lebih canggih gitu kan. Nah, sesuai kebutuhan ya. Jadi nanti kita juga menyesuaikan budgetnya ya. Jadi semakin canggih ya budgetnya juga akan semakin menyesuaikan ya dengan kebutuhan seperti itu ya. Kalau misalnya aplikasi yang udah kita sediakan itu budgetnya sangat low budget sekali ya. Namun ya mungkin ada kebutuhan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian di sekolahan maupun kampus ya, ataupun tempat bimbel ya. Biasanya tempat bimbel juga itu lebih spesial lagi tuh kebutuhannya ya, lebih khusus lagi kebutuhannya. Maka bisa hubungi marketing kita di situs hitech.my.id ya, buat request aplikasi yang sesuai. Oke ya, nih di sini saya akan gunakan item penilaian yang sudah saya dapatkan dari sistem CBT-nya ya. Nah, di sini ada nilai yang sudah disediakan ya dari sistem CBT. Jadi ya di sini aktivitas sudah kita isi pukul rata aja ya untuk aktivitas sama tugas di sini ya 80% ya. Nah, sekarang tinggal UTS dan UAS-nya ya. Nah, di sini ya mungkin ini kita itu dulu deh. Kita hapus dulu deh kita karena sama ya. Karena sama juga kita boleh ini aja dulu. Kita akan masukkan dulu mana nih nilainya UTS misalnya ya. UTS kita akan masukkan dulu dimulai dari Saiful Hidayatullah ya. Nah, di sini kita copy pastekan ya nilai namanya. Oke, ini tidak perlu berlebihan ya. Nah, di sini ya ada UTS dan UAS-nya yang kita belum isi. Nah, kalau ini ya, kalau masih di awal ini kita nyaman ya, tinggal kita copy pastikan aja nih nilainya ya. Tadi itu UTS misalnya, ini gampang banget nih. Ini langsung copy paste aja nih. Oke. Ya. Karena ini udah pasti sama ya. Nah, ini udah tinggal kita rapikan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah pada saat kita ingin menginput nilai UAS ya, karena di sini namanya kan berantakan sekali ya. Kalau di UAS ini dia sistem biasanya akan langsung mengurutkan dari nilai yang tertinggi. Nah, ini mesti berhati-hati nih teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak teliti, nanti bisa saja nih teman-teman tinggal langsung copy paste aja ya. Nah, kalau copy paste begini otomatis nanti akan ada yang terzolimi karena ada yang harusnya dia dapat nilai tinggi malah jadi rendah, ada yang rendah malah jadi nilai tinggi ya. Kita lihat sama-sama di sini. Kalau saya tadi langsung main copy paste. Nah, kita lihat UAS ya. Saiful Hidayatullah harusnya dapat 55 di nilai UAS ya. Ternyata di sini dia malah dapat 42,5. Ya, otomatis dia terzolimi ya. Dia mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dia dapatkan karena tadi Bapak Ibu salah ya menggunakan metodenya karena langsung copy paste lagi, padahal di sistem dia mengurutkan nih dari nilai yang tertinggi. Nah, maka solusinya di sini adalah kita menggunakan kembali rumus, yaitu rumus VLOOKUP ya supaya tepat. Oke, nah ini ya. Jadi kalau lebih tepatnya adalah kita menggunakan VLOOKUP tadi ya. Jadi kita tidak salah menginputkan nilai sehingga nilai yang masuk adalah benar-benar sesuai dengan hasil yang ada di dalam sistem CBT ya. Caranya sama tadi VLOOKUP ya. Kemudian kolom yang mau dimasukkan yang mana ya. Jadi kan kolom yang ini AA ya ke master nilainya ya. Kita tarik dari B ke kolom E, itu ada 4 kolom, berarti 4,0 ya. Nah, nanti barulah enter ya, kasih if error jika misalnya kosong data, maka kita blankkan ya atau kosongkan. Nah, jadi seperti ini hasilnya nanti keluar. Nah, jadi siapa namanya Saiful Hidayatullah ini tidak terzolimi dan dia mendapatkan nilai yang sesuai ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke penilaian ya. Untuk penilaian di sini ada nilai absolut dan nilai mutu ya. Nilai absolut ini merupakan nanti
hitung-hitungan dari total aktivitas, tugas, UTS dan UAS. Nah, di sini kita bisa buat rumusnya seperti ini ya. Ini 10%, dikalikan 10%. Oh, sorry. Sum ini dikali 10%. Oke, sorry. Sum koma 10 sorry. hanya kita copy rumusnya ya. Nah, ini jadi 10 20 30 20 80. Oke, 80% ya. Nah, di sini langsung keluar hasilnya ya. Jadi ketika misalnya kita mau nambah lagi pun nanti di berikutnya ya kita hanya perlu memasukkan nilai saja ya, nggak perlu hitung-hitungan dari awal lagi ya, karena semuanya sudah tersistem secara otomatis ya. Nah, nilai mutu nih biasanya IPK ya. Jadi kalau misalnya nilai 68 maka IPK-nya sekian ya. Kalau misalnya 49 maka nanti IPK-nya sekian. Nah, untuk bisa menggunakan nilai mutu kita nanti akan menggunakan rumus if bertingkat ya. Jadi kita menggunakan rumus if bertingkat. Jadi ketika misalnya nanti muncul nilai 68 maka dia langsung keluar otomatis IPK-nya sekian gitu. Nah, itu menggunakan rumus if bertingkat. Oke, nah baik untuk angka nilai mutu ya, nilai mutu ini yang menggambarkan IPK. Nah, kita akan membuat rumus bertingkat ya seperti ini. Jadi if ya, jadi kita menggunakan if bertingkat, kemudian lebih dari sama dengan 80, misalnya di sini 4 ya. Jadi misalnya kalau nilainya lebih dari atau sama dengan 80 maka nilai mutunya adalah 4 ya. Kemudian kalau misalnya H3 lebih dari 70 nilainya 3. Kemudian if ya AH3 lebih dari sama dengan 60 nilainya 2. Kemudian if H3 lebih dari sama dengan 50 nilainya 1. If H3 kurang dari sama dengan 40 nilainya 0 ya. Nah, ini kita tinggal oke. Nah, jadi dia langsung keluar nih angka mutunya ya. Di sini 68. Ya, lebih dari sama ya. Karena dia 68 maka nilainya 2 ya, betul. Ya, ini contoh aja sih. Nanti mengenai standar di tempat Bapak Ibu seperti apa itu nanti mengikutin aja ya. Jadi misalnya 60 itu 3 misalnya ya. Berarti tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja ya seperti itu. Oke, nah di sini kita copy ya. Oh, false.
B dari sama dengan B dari sama dengan 0. Oh ya, ini berarti dari 0 aja deh. Kan nilainya 0 ya. Berarti kalau dari itu nilainya 0. False kita ganti dengan if error. Di sini Anda mau ya. Salah nih. Sebenarnya argumen. Oke. Oh, di sini berarti nggak bisa nih pakai if error ya. Ya hanya buat di VLOOKUP aja. Oke. Sini 0 ya. Oke, 0. Di sini kita kosongkan aja nih. Kalau misalnya belum ada. Oh ya. 40 ya. 40. Sini kita kasih if lagi berarti. If 12 ya sama dengan 0, berarti sini kita kasih tidak ada. Ini biasanya nilai itu ya, kita kasih 10 aja deh di sini deh. Nanti dia 0 ya. Hasil B nanti tinggal ngikutin aja ya, sesuaikan aja dengan di instansi Bapak Ibu itu berapa nilai apa untuk angka-angka ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat kalau misalnya dia 2, ini berarti B ya. Habis itu huruf mutu ya di sini ya, A B C D ya, A B C D E. Jadi ini yang biasanya kita tampilkan ke mahasiswa ya. Jadi dia dapat nilai A atau B atau C atau E ya. Nah, biasanya kalau masing-masing institusi itu berbeda-beda ya. Ada yang dia kalau misalnya dapat 70 itu B per C misalnya ya. Kalau misalnya di apa namanya 75 baru dapat B gitu. Nah, itu menyesuaikan lagi ya. Menyesuaikan dari kondisi di kampus Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan membuat kita general aja ya. Oke, misalnya dia 4 ya. Bukan 4 ya, tapi 3,5 misalnya. Berarti ini A. A ya. If bertingkat L ya, L3 sama dengan 2,5 3 itu B. If L3 2,5 C ya. If L3 jadi sama dengan 2,0 ya. D. If L3 lebih dari sama dengan 1
1,0 ya. 1 wah, false. L3. Oh, itu I ternyata, bukan L ya. I. Oke, nah di sini sudah keluar ya angkanya. Jadi kalau 2 dia dapat nilainya D ya berarti. Nah, di sini kita buat ini aja lah ya, sesuai dengan yang udah ada nilainya aja. Nah, kalau misalnya ini false ini berarti 0 ya. Nah, 0 ini berarti ya harusnya dia dapatnya E ya, berarti di sini kita ganti aja lah 0 ya. Kalau dia 0 dia tetap E jatuhnya. Kok jadi A ini? Oke ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya rumusnya. Nah, dengan begini semuanya nanti akan tersusun secara otomatis. Nah, kalau Bapak Ibu kalau ada inputan baru lagi, ya Bapak Ibu tinggal ini ntar di copy aja nih, atau rekan-rekan sekalian tinggal di copy aja ya. Jadi dia langsung otomatis nih rumusnya keluar. Apa huruf D, 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 E ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe channel ini ya. Dan juga tadi yang berkaitan dengan CBT, kalau rekan-rekan sekalian membutuhkan sistem ujian ya untuk di sekolahan ataupun instansi kampus masing-masing, bisa menghubungi marketing hightech.my.id ya buat memesan sistem ujian. Jadi Bapak Ibu untuk penilaiannya tuh sudah tersistem secara otomatis tanpa harus mengoreksi secara manual lagi ya. Itu lebih enak. Sebenarnya sih kita bisa membuat menggunakan Google Form ya. Cuman dari kelemahan Google Form itu adalah ketika misalnya murid sedang mengerjakan ya, kemudian pada sesi akhir itu kan dia mensubmit jawabannya ya. Nah, kalau misalnya pada saat sesi akhir ternyata internet dia putus. Nah, ya internet dia putus, itu kacau sekali deh. Dia bakal ngulang lagi dari awal karena dia sistem Google Form itu dia tidak bisa menyimpan per jawaban ya. Jadi sudah kita di ending semua barulah dia bisa mengumpulkan jawabannya ya. Nah, kena murid ataupun mahasiswa yang berada di daerah ya, biasanya mereka akan kesulitan ya terkait sinyal. Nah, kita harus menciptakan atau menghadirkan sistem ujian yang dimana dia itu menyimpan jawabannya per soal ya. Nah, jadi pas kena ending di akhir, misalnya terakhir dia putus jawaban pas waktu mau menjawab kan ya. Nah, jawaban dia itu sudah tersimpan di sistem ya, di servernya. Nah, jadi aman. Jadi kalaupun dia ngulang ya hanya satu soal aja tuh gitu. Jadi soal sebelumnya dia nggak perlu ngulang. Nah, kelemahan dari Google Form tuh itu ya. Jadi dia ngumpulkannya tuh sekali aja di akhir. Nah, kalau misalnya pas di akhir internet putus, pas dia mau jawab, dia bakal ngulang lagi tuh 40 soal misalnya ya, 40 soal dari awal. Nah, itu sangat merepotkan sekali buat mahasiswanya atau siswanya, dan itu pasti sudah nggak mood lagi mereka mau ngerjakan ya. Karena dia harus mengulang lagi ya. Karena itu pernah kejadian juga dari instansi tempat saya bekerja juga ya, pernah mengalami seperti itu. Jadi di akhir itu mahasiswa itu langsung error gitu ya internetnya. Jadi dia harus ngulang lagi dari awal. Nah, itu kan nggak enak banget ya. Jadi lebih baik kita sediakan sistem yang bisa menyimpan jawaban per soal. Oke, mungkin itu saja dari kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengunjungi situs kita juga di hightech.my.id. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten berikutnya.